Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. Punya receiver tapi tiba-tiba siaran SCTV dan Indosiarnya hilang, apalagi di satelit Telkom 4. Nah, tenang aja boys, di video kali ini akan saya bahas penyebab dan juga solusi untuk bisa mengembalikan lagi channel SCTV dan Indosiarnya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai, biar nggak ketinggalan info pentingnya. Jadi barusan saja mulai minggu kemarin ya, tepatnya tanggal 15 Januari 2021, tiba-tiba siaran SCTV dan juga Indosiar itu menghilang di satelit Telkom 4. Sebenarnya ini bukan info yang tiba-tiba ya, jadi sebenarnya sebelum tanggal 15 itu, dari pihak SCTV dan juga Indosiar sudah mengeluarkan info resmi kalau nantinya mulai tanggal 15 Januari di satelit Telkom 4 khusus untuk siaran MPEG 2, jadi Indosiar dan SCTV MPEG 2 itu tidak mengudara lagi atau sudah tidak disiarkan lagi. Makanya kemarin banyak pemakai parabola khususnya yang pakai receiver MPEG 2 itu komplain atau bahkan chat ke Tamtam Boys juga tanya kenapa kok tiba-tiba channel SCTV dan Indosiarnya menghilang. Jadi sepertinya mulai tahun ini dari MTech Group ya, yaitu Indosiar dan juga SCTV, mereka ingin melakukan peningkatan dalam siarannya. Jadi mereka ingin merubah siaran yang sebelumnya kualitasnya MPEG 2 itu yaitu dirubah kualitasnya menjadi lebih bagus lagi. Jadi kualitas MPEG 4. Nah, sedangkan yang kualitas MPEG 2 itu akan dihilangkan sama sekali. Makanya kemarin yang banyak berdampak adalah orang-orang yang pakai receiver MPEG 2. Sedangkan yang pakai receiver MPEG 4 atau kualitas di atasnya lagi yang sudah full HD itu tidak mengalami masalah. Jadi SCTV dan Indosiarnya masih ada karena mereka bisa membuka siaran SCTV dan Indosiar yang kualitasnya MPEG 4. Nah, yang banyak bermasalah adalah orang-orang yang pakai receiver MPEG 2 seperti Matrix Burger yang kualitasnya MPEG 2, Matrix Apple, atau Matrix Turbo itu ya. Dan juga seperti receiver-receiver Tanaka T21 atau receiver-receiver Skybox dulu yang itu masih kualitasnya MPEG 2. Nah, untuk membedakan MPEG 2 sama MPEG 4, ciri-cirinya adalah kalau di receiver kalian itu tidak ada port untuk HDMI dan juga port untuk USB, nah itu berarti receiver kalian itu masih kualitas MPEG 2, yaitu masih pakai port RCA atau audio video yang merah, kuning, dan putih. Kalau ternyata receiver kalian masih pakai port RCA itu saja, berarti receiver kalian masuk kualitas yang MPEG 2. Dan kalau kalian cek, pasti channel SCTV dan Indosiar di Telkom 4 itu sudah menghilang. Terus solusinya untuk yang MPEG 2 adalah kalau teman-teman masih pengen nonton SCTV dan Indosiar, ya memang solusinya harus ganti receiver ya. Ganti receiver ke receiver yang kualitas MPEG 4 atau sekalian beli receiver yang sudah kualitas Full HD. Biasanya yang kualitas Full HD itu adalah receiver-receiver PTV atau receiver-receiver free to view seperti Kavision, Next Parabola, atau Transvision. Terus kalau sudah pakai receiver yang MPEG 4 atau yang sudah Full HD, tapi ternyata channel Indosiar dan SCTV-nya masih belum muncul, berarti caranya adalah kalian lakukan scan, melakukan pencarian di transponder SCTV dan Indosiar. Caranya seperti ini. Nah, ini saya buka receivernya. Ini saya pakai receiver Molanex Parabola yang putih. Nah, ini kalau saya buka, kalau ini sebenarnya receiver Molanex Parabola putih ini kualitasnya sudah Full HD ya. Jadi sudah di atasnya MPEG 4. Nah, ini contohnya channel Indosiar SCTV-nya tidak hilang, masih tetap. Kalau kita cek ini transpondernya adalah di transponder 4121. Ini adalah yang SCTV dan Indosiar kualitas MPEG 4. Nah, ini ada yang SCTV Indosiar MPEG 2. Kalau saya coba buka ya. Nah, ini kan tidak muncul siaran. Keterangannya di sini tidak ada sinyal. Kalau saya klik info, nah di sini intensitas sinyalnya muncul tapi warnanya merah, sedangkan kualitas sinyal tidak muncul sinyal sama sekali atau 0%. Berarti ini transponder yang MPEG 2 ini sudah tidak aktif lagi. Ini saya buka yang Indosiar juga sama, SCTV-nya juga sama, O channel-nya juga ya. Jadi yang menghilang itu ada 3 channel, Indosiar, SCTV, dan O channel. Oke, kita coba kalau misalnya untuk mencari atau men-scan yang MPEG 4-nya. Kalau misal yang pakai receiver MPEG 4 ternyata SCTV Indosiarnya hilang, jadi caranya seperti ini. Kita masuk ke pengaturan satelit. Nanti tiap receiver pasti tampilan menunya akan berbeda. Cuman prinsipnya sama ya.
Jadi prinsipnya adalah masuk ke pengaturan satelit. Nah, di pengaturan satelit ini kita pilih daftar satelitnya yang satelit Telkom 4. Di sini saya pakai yang Next Telkom ini. Terus kita tekan di sini, saya tekan Start untuk masuk ke daftar transponder. Di daftar transponder ini kan sudah tercantum banyak transponder ya. Sekarang kita masukkan transponder SCTV atau Indosiar yang di MPEG 4. Transpondernya itu 4121, simbol rate-nya 12250. Polaritasnya pakai polaritas horizontal atau H. Di sini saya tekan simpan. Ternyata ini sudah ada ya transpondernya. Oke, terus kita sorot atau kita cari yang transponder yang sudah kita masukkan tadi. Ini ya transpondernya. Kita tekan OK untuk memilih. Jadi di bagian kiri muncul checklist ya atau tanda centang. Terus kita tekan tombol biru untuk melakukan pencarian. Di sini pencarian saya pilih pencarian transponder, pilih yang normal. Hanya FTA saya pilih tidak. Pilih scan untuk siaran TV saja, scan jaringan tidak usah, lalu kita tekan mencari. Oke, ini sudah selesai pencariannya. Ini muncul 5 channel ya. Ini ada yang SCTV atau feed SCTV dan feed Indosiar berlogo dolar. Terus ini ada O channel, ada juga channel SCTV dan Indosiar yang berlogo dolar juga. Kita coba buka. Nah, ini yang transponder 4121 ya. Kalau kita cek di bagian bawah kan keterangannya adalah 4121. Memang di sini berlogo dolar ya, tapi ini sebenarnya adalah free to air. Jadi kalau saya buka, nah ini bisa kebuka ya channelnya. Ini adalah yang kualitasnya MPEG 4. Bisa kelihatan dari gambarnya kok. Yang MPEG 4 ini pasti kualitasnya lebih bagus, lebih bening dibandingkan yang MPEG 2 secara kualitas gambar. Indosiarnya saya buka juga bisa. SCTV-nya kita buka. Sudah bisa juga. O channel juga kita buka. Oke, berarti channel yang MPEG 4 sudah ketemu, sudah kebuka. Memang dari MTech Group sendiri, dari pihak SCTV dan Indosiar, sepertinya mulai tahun ini akan mulai memperbaiki kualitas siaran mereka. Jadi kualitas siarannya ingin diperbaiki secara kualitas gambar. Makanya yang siaran MPEG 2 dihilangkan, karena memang secara kualitas gambar MPEG 2 untuk zaman sekarang itu bisa dibilang paling rendah ya secara kualitas gambarnya. Jadi ini dimaksimalkan dengan pakai satu jenis saja, yaitu MPEG 4. Tapi ada juga SCTV dan Indosiar yang kualitasnya Full HD, jadi kualitasnya lebih bagus dari yang MPEG 4 ini. Cuman kalau untuk Full HD itu dikhususkan hanya di receiver MTech Group saja. Contohnya seperti receiver Next Parabola yang semua seri itu ya. Mulai dari merah, kuning, hitam, putih, hijau, dan Next Parabola yang terbaru warna biru. Pakai yang matriks Garuda sebenarnya juga bisa, tapi matriks Garuda yang itu sudah aktivasi ya. Sedangkan matriks Garuda yang belum aktivasi atau matriks Garuda yang belum pernah terbeli itu tidak bisa diaktifasi. Oke bos, itu tadi adalah penyebab dan juga solusi serta tutorial lengkap bagaimana bisa memunculkan channel yang MPEG 4-nya, khusus Indosiar dan SCTV tadi. Berarti memang mulai bulan Januari atau awal 2021 ini sepertinya receiver yang MPEG 2 sudah mulai banyak ditinggalkan ya. Karena percuma kan, pakai MPEG 2 tidak bisa nonton SCTV dan Indosiar, tidak bisa nonton MNC Group juga. Sedangkan itu adalah channel-channel paling favorit atau paling banyak dicari masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian masih tetap pakai receiver MPEG 2 sebenarnya juga nggak masalah sih. Cuman ya nggak bisa nonton channel-channel favorit seperti SCTV Indosiar. Kalau tetap pengen nonton SCTV dan Indosiar ya memang solusinya harus ganti receiver. Nah pertanyaannya adalah receiver apa aja yang itu bisa membuka SCTV dan Indosiar yang MPEG 4. Nah kebanyakan masyarakat itu informasi tentang receiver ini itu sangat minim. Nah, yang mereka tahu itu cuma receiver seperti Kvision, Next Parabola, dan juga Transvision saja yang itu bisa membuka SCTV dan Indosiar MPEG 4 di satelit Telkom. Padahal sebenarnya di luar ketiga receiver tadi itu masih banyak sekali pilihan receiver yang itu bisa membuka siaran MPEG 4 di satelit Telkom 4. Informasi seperti ini yang itu belum banyak diketahui oleh pengguna-pengguna parabola di Indonesia. Nah, khusus untuk video selanjutnya nanti akan saya bahas ya. Receiver rekomendasi apa saja yang itu bisa kita pakai untuk membuka channel
SCTV dan Indosiar yang pack 4 di satelit Telkom. Jadi langsung aja di subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya biar minggu depan kalian gak akan ketinggalan video terupdate dari Tamtam Boys. Kalau masih ada yang pengen ditanyakan soal SCTV dan Indosiar yang pack 4 ini, silakan tanya di kolom komentar, nanti pasti kami jawab. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.